Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPIB Jemaat Karunia Ciputat. Bagaimana keadaan kita hari ini? Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kita dan anggota keluarga kita boleh beribadah bersama di rumah kita. Hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Nats firman Tuhan terambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21. Topiknya adalah kurban penghapus dosa dunia. Tidak ada kekudusan tanpa ketaatan. Pentingnya ketaatan, dan ketaatan sendiri tidak mudah pembentukannya sedemikian rupa terjadi dan langsung kita dapat mengerjakannya kalau tidak ada yang namanya membiasakan diri atau berlatih. Lewat latihan-latihan tindakan-tindakan yang dikerjakan, terus dimunculkan akan pemaknaan tentang kesadaran. Mengapa saya melakukan A, B, C, dan D? Nah, kitab Imamat ini Allah ditunjukkan di sini memberikan hukum, peraturan tentang bagaimana kita beribadah dan bagaimana kita menyelesaikan pendamaian kita dengan Allah lewat korban penghapusan dosa. Allah memberikan hukum moret. Moret itu saya singkat ya, itu moral dan etika kepada umat. Jadi perintah-perintah Tuhan itu atau ketentuan-ketentuan Tuhan itu berisi perilaku moral dan etika. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, apa kesadaran apa yang muncul dari dalamnya. Nah, imam tidak lepas daripada kesalahan. Jadi imam itu tidak steril dari kesalahan. Imam juga bisa berbuat menyimpang atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Imam juga tidak lepas dari ketentuan untuk membawa hidup dan dirinya kembali masuk dalam kekudusan Allah. Salah satu caranya adalah lewat pendamaian melalui korban penebusan dosa. Imam harus membawa yang dinamakan lembu sapi muda, lembu jantan yang tidak bercacat atau tidak bercela. Jadi imam bawa, kemudian datang ke pintu perkemahan, tempat ibadah, dan kemudian dia bawa di hadapan Tuhan, meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu, menyembelihnya, terus kemudian mengambil bagian dari darah lembu, lalu kemudian mencelupkan jarinya ke darah itu, memercikkannya darah itu ke 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Terus imam harus membubuhkan sedikit darah pada tanduk mezbah bakaran dan ukupan wangi-wangian untuk dibawa kepada Allah dalam kemah pertemuan itu. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Terus kemudian lemaknya, isi perut juga harus dibakar habis untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bagian pertamanya. Tetapi ada bagian yang kedua yaitu nats pembacaan kita di 13 sampai 21. Bila yang berbuat kesalahan itu adalah umat Israel, jemaat ya. Di ayat 13 dikatakan jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Jadi tidak menyadarinya, terus melakukan dan seterusnya. Dan kemudian kalau diketahui, orang mengetahuinya, dan itu berarti bahwa proses untuk mempersembahkan seekor lembu jantan muda juga berlaku bagi kehidupan umat untuk proses penghapusan dosa. Dan nats firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua tentang kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah imam yang juga tidak bebas dari kesalahan setelah dia bawa korban penghapus dosa dalam
ketentuan dan tata caranya, imam kemudian tidak berbuat dosa lagi atau malah terus berbuat dosa. Begitu halnya dengan umat. Karena ada proses penghapusan dosa, bawa saja sesuai dengan ketentuannya, maka dosa clear, beres. Kenyataannya adalah kurban bakaran tidak pernah cukup untuk menutupi segala kesalahan mereka, imam, umat, rakyat jelata, atau para pemuka. Sementara manusia terus-menerus berbuat dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa aslinya di kitab Kejadian adalah mengambil istilah dengan sebutan amartia. Amartia artinya digambarkan seperti dia berjalan tidak pada relnya. Kalau kereta api tidak jalan di dalam relnya, dia menyimpang, itu yang dikatakan amartia atau dosa. Jadi perbuatan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran yang diharapkan. Apa yang akan terjadi? Celaka, mati, menderita seumur hidup, dan seterusnya. Nah, apakah Allah menghendaki hal itu? Tentu saja tidak. Sehingga proses ini adalah proses untuk bawa hidup pada Tuhan. Karena pada Tuhan ada pengampunan dosa dan pada Tuhan Allah ada penebusan. Keluar dari Mesir itu adalah proses penebusan Allah. Jadi mereka keluar dari perbuatan-perbuatan kegelapan, penderitaan dan kesengsaraan. Nah, bagaimana kita boleh membawa kehidupan untuk berkenan di hadapannya? Paulus mengatakan, dari semua orang yang paling berdosa, aku ini yang paling berdosa di antara kamu. Tapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, menolong aku. Jadi menyelamatkannya. Nah, kita bersyukur bahwa lewat kawasan perjanjian lama kita dihentarkan dalam sikap kesadaran diri bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dalam relasi kita dengan Allah, dengan jalur pendamaian. Kita mengalami persekutuan dalam pendamaian dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia menjadi korban penghapus dosa dunia. Mengorbankan dirinya sendiri. Mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sekali dia mengampuni kita, dia menginginkan kita patut total menjadi muridnya, taat kepadanya, hidup kudus untuk kebesaran nama Tuhan sendiri. Bukan hanya karena kebaikan kita, tapi untuk kebesaran nama Tuhan dalam seluruh gerak perjalanan kehidupan anak-anaknya. Yesuslah korban penghapus dosa dunia. Dia melakukannya karena apa? Karena kasih-Nya yang besar. Anda ingat Yohanes 3 ayat 16? Mari kita beriman kepada Yesus Kristus. Dia yang menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia yang memampukan kita untuk hidup penuh tanggung jawab. Jujur di hadapan Dia. Membuka kehidupan ini di hadapannya. Mohon pengampunannya dan pertobatan itu membawa kepada pembaharuan dan pendamaian dalam Yesus Kristus. Percakapan yang penting yang perlu kita lakukan dalam keluarga kita. Mulailah belajar Bapak Ibu, Opa Oma bertanya-tanya sambil mendengarkan pandangan dan pendapat. Sehingga kita anggota keluarga, sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, apa sih sebenarnya korban penghapus dosa itu? Kalau kita lihat kitab Imamat ini. Itu kegunaannya untuk apa? Itu satu. Jadi apa sebenarnya korban penghapus dosa yang ditunjukkan di kitab Imamat pasalnya yang keempat ini? Dan apa kegunaannya? Oke, yang kedua, apakah korban penghapus dosa itu hanya sekedar tata cara biasa? Bawa lembu, sapi, jantan muda, tak bercacat? Apakah hanya sekedar ritual belaka? Nah, bagaimana kita mempersiapkan?
cara bagaimana kita datang pada Tuhan dan buka diri kita dengan semua dosa dan kesalahan kita yang kita tahu itu tidak berkenan. Bagaimana cara mengerjakannya di kekinian kita. Kan kita nggak bawa lagi kan lembu sapi itu ya. Nah terus apa yang harus kita bawa kepada Tuhan? Terus yang ketiga, terakhir, mengapa Yesus bersedia menjadi korban penghapus dosa dunia? Mengapa? Lalu bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam merespon hal ini? Ya, tindakan Yesus itu. Apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang harus kita kerjakan? Selamat berdiskusi, selamat mempercakapkan tentang kuasa kasih Kristus melalui teks dari Imamat pasal 4 ini. Dan mari mempercakapkannya dalam Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Mari tumbuhkan pengenalan akan Kristus dan kasih yang makin melimpah. Terpujilah Tuhan. Biarlah media ini dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk menolong kita kuat, bersikap, berperilaku, dan itu adalah persembahan yang sejati, yaitu seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Yesuslah masa depan kita. Dialah pemimpin, penolong, dan penuntun kita. Terpujilah Kristus. Amin.